Saya akan menjelaskan tentang etika publik dan penerapan nilai-nilai dasar etika publik pada unit organisasi. Perkenalkan, nama saya Remintan Syotang, Sarjana Farmasi Apoteker. Saya CPNS Angkatan 33, Kelompok 2, dan instansi penempatan di Rumah Sakit Perdagangan Kabupaten Simalungun. Kita akan mempelajari etika publik, mana pengertian etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Sedangkan kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Berikut adalah mind mapping etika publik, di mana konsep dan prinsipnya berdasarkan teori-teori etika. Yang pertama yaitu etika absolut, berlaku universal kapanpun dan dimanapun. Kedua, etika relatif, yaitu berlaku pada saat tertentu atau waktu tertentu. Kemudian, aliran pemikiran etika. Menurut Wahyu, ketentuannya itu baik dan buruk datang dari Yang Maha Kuasa, sedangkan intuitif menurut manusia secara naluriah mampu mengerjakan hal yang baik dan buruk. Sedangkan empiris, etika diambil dari pengalaman dan dirumuskan sebagai kesepakatan. Kemudian rasional, manusia menentukan apa yang baik dan buruk berdasarkan penarahan atau logika. Kemudian prinsip-prinsip etika, pertama kebaikan, kedua keindahan, ketiga persamaan, keempat keadilan, kelima kebenaran, dan keenam kebebasan. Kode etik pengertiannya untuk ASN adalah aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, di mana sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Ada 12 kode etik ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Tiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang dan etika. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara teratur, baik dan tidak menyesatkan kepada pihak lain. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan telah menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Kemudian fungsi dimensi etika publik ada 3. Yang pertama, kualitas, modalitas, dan tindakan. Kemudian mengapa modal etika publik penting? Karena refleksi baik atau buruknya dalam melaksanakan tindakan memberikan pelayanan kepada publik, maka etika publik akan menuntun kita atau ASN untuk bisa memilah dan memilih mana yang baik atau yang salah, mana yang benar atau yang salah di dalam kita berperilaku, tindakan, dan mengambil keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara, Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan. Tuntutan etika publik kompetensinya. Yang pertama, kompetensi teknis, memiliki pengetahuan tentang hukum, kemampuan manajemen program, manajemen strategis, manajemen sumber daya. Kemudian kompetensi leadership, yang pertama memiliki penilaian dan penetapan tujuan, kemudian keterampilan manajemen, gaya manajemen, kepemimpinan politik, dan negosiasi. Kemudian berdasarkan kompetensi etika yaitu manajemen nilai, kemampuan penilaian moral, moralitas pribadi, etika organisasi.
Perilaku pejabat publik berdasarkan standar etika publik, yaitu adanya tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk melakukan reformasi di segala bidang agar tercapai pemerintah bersih dari KKN. Kemudian berkembangnya kehidupan berdemokrasi, tegaknya supremasi hukum, perlindungan dan penghormatan hak-hak manusia. 8 area perubahan reformasi birokrasi. Yang pertama, manajemen perubahan. Kedua, penataan peraturan perundang-undangan. Tiga, penataan dan penguatan organisasi. Keempat, penataan tata laksana. Kelima, penataan sistem manajemen SDM. 6, penguatan akuntabilitas. Yang ketujuh, penguatan pengawasan. Dan kedelapan, peningkatan pelayanan publik.